Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, KBB, yang diterjang longsor, kini mendapat perhatian dari berbagai pihak karena dampak bencana ini cukup parah. Daerah ini memiliki kontur perbukitan dengan kondisi jalan yang sempit dan terjal. Di sepanjang jalan dari SPN Polda Jabar hingga ke titik longsor di Pasir Kuning dan Pasir Kuda, terlihat hamparan kebun sayuran. Sayuran seperti kol, brokoli, selada hingga paprika menghiasi lahan pertanian tersebut. Lahan pertanian warga yang sudah terdampak longsor itu berada tepat di bawah kaki Gunung Burangrang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, panjang longsor dari mahkota longsor hingga titik wilayah terdampak mencapai 3 km. Kepala Desa Pasir Langu, Nur Awaludin Lubis, mengatakan, dari 11.000 jumlah penduduk, 90% bermata pencaharian di pertanian. Para petani di desa ini, mayoritas menanam sayuran dengan metode hortikultura, sedangkan untuk andalannya, yakni paprika yang selama ini kerap dipasok ke berbagai daerah di Indonesia. Desa Pasir Langu ini pemasok paprika nasional, itu paling jauh dikirim ke Surabaya hingga Bali. Dari luas Pasir Langu 1.000 hektare, petani paprika hampir 25%, sisanya masih petani sayuran campur, katanya. Meski tidak mengetahui secara pasti, berapa banyak paprika yang dikirim petani ke berbagai daerah itu. Namun secara pengalaman pribadi, Nur mengaku bahwa paprika yang dipasok ke luar daerah bisa mencapai 50 ton per hari. Secara akurat tidak begitu tahu, tapi Bapak juga kan petani. Pasir Langu ini bisa memasok 5 ton per hari paprika, ucapnya. Dari total 11.000 penduduk di Desa Pasir Langu, sekitar 500 orang merupakan petani paprika, kini puluhan hektar lahan pertanian warga sudah hilang akibat diterjang longsor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lereng perbukitan di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, yang longsor beberapa waktu lalu, dipenuhi hamparan perkebunan sayuran paprika dalam konsep greenhouse rumah plastik. Desa Pasir Langu adalah sentra penghasil paprika utama di Jawa Barat. Menurut data BPS, Bandung Barat mendominasi produksi paprika di 2024 dengan total produksi 1.596 ton dari total produksi Jabar yang 2.281 ton. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menilai, kawasan tersebut telah mengalami alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian intensif. Saat meninjau lokasi longsor, Minggu, 25 Januari 2026, Hanif menuturkan bahwa jenis tanaman yang mendominasi kawasan itu bukanlah tanaman asli yang sesuai dengan karakter alam setempat. Fenomena itu tidak lepas dari urbanisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kebutuhan pangan yang meningkat mendorong perluasan lahan pertanian hingga ke kawasan gunung, meskipun tidak selaras dengan daya dukung lingkungan. Kita makan hal yang sepertinya bukan habit kita, seperti kentang, kol, kubis, paprika. Itu semua daerah subtropis, yang kebiasaan hidupnya di ketinggian 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, ujar Hanif di lokasi. Sebagian besar sayuran yang kini ditanam di kawasan tersebut berasal dari wilayah subtropis, terutama Amerika Selatan seperti Chili dan Peru. Ini sebenarnya bukan dari Indonesia. Jenis-jenis yang kita tanam hari ini sebagian besar berasal dari subtropis, yang kemudian naik 1,000 meter di atas permukaan laut yang seharusnya tidak bisa, ucap Hanif. Kementerian Lingkungan Hidup akan segera menurunkan tim ahli untuk melakukan kajian mendalam terkait alih fungsi lahan di kawasan longsor Cisarua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Longsor mematikan terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, KBB, pada Kamis, 23 Januari 2026. Desa ini bukan sekadar desa biasa, Pasir Langu adalah sentra penghasil paprika utama di Jawa Barat. Sebagai desa yang terletak di dataran tinggi dengan tanah vulkanik yang subur dengan luas 1.000 hektare atau sekira 10 km persegi, penduduk Pasir Langu menggantungkan hidup sepenuhnya pada pertanian. Menurut data BPS,
Bandung Barat mendominasi produksi paprika di 2024 dengan total produksi 1.596 ton dari total produksi Jabar yang 2.281 ton. Urutan 2 penghasil paprika terbanyak adalah Kabupaten Bandung dengan 492 ton di tahun 2024, dikutip dari situs resmi Desa Pasir Langu. Secara geografis, posisi Desa Pasir Langu yang berada tepat di kaki Gunung Burangrang memberikan berkah sekaligus risiko. Pantauan tribun di lokasi longsor, banyak sekali perkebunan terbuka dengan konsep greenhouse paprika, sebuah cara berkebun di dalam rumah kaca atau struktur tertutup menggunakan rumah plastik ultraviolet untuk menciptakan lingkungan terkendali. Teknik ini krusial untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrim, hama, dan penyakit, sekaligus mengatur suhu, 17 hingga 40 derajat Celcius, dan kelembaban, 80 hingga 90%, demi hasil terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hujan dengan intensitas ekstrim yang mengguyur wilayah Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya bencana tanah longsor di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, KBB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menegaskan bahwa kondisi cuaca saat ini masih sangat berpotensi menimbulkan kejadian serupa, terutama di daerah dengan topografi perbukitan dan kondisi tanah yang labil. Berdasarkan data BMKG, pada 23 Januari 2026 curah hujan di Kabupaten Bandung Barat tercatat berada pada kategori ekstrim. Pos Hujan Perkebunan Sukawana mencatat curah hujan sebesar 215,5 mm dalam satu hari, sementara Pos Hujan Perkebunan Pangheotan mencatat 210,5 mm. Angka tersebut menunjukkan volume hujan yang sangat besar dalam waktu singkat. Desa Pasir Langu memiliki luas lahan sekira 1.020 hektare atau seluas 10,2 km persegi. Sebagai gambaran, 0,2155 meter itu, dalam volume air, ketinggiannya sekitar 21,5 cm. Dan jatuh di luas lahan sekira 10.000 meter persegi. Untuk mengetahui seberapa besar air yang jatuh ke Desa Pasir Langu, maka perlu mengkalikan 0,2155 meter dikali 10.000 meter persegi. Diperoleh hasil yakni 2.155.000 meter kubik air atau setara 2,15 miliar liter air tumpah dalam sehari. Kondisi itu diperparah dengan lokasi Desa Pasir Langu yang bergeografis pegunungan, kebun tanpa tutupan pohon. BMKG menjelaskan bahwa longsor dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang menjadi pemicu dominan. Air hujan yang terus meresap ke dalam tanah menyebabkan tanah menjadi jenuh, berat, dan kehilangan daya ikat, sehingga mudah bergerak di lereng-lereng curam. Selain intensitas yang tinggi, pola hujan yang terjadi juga berlangsung dalam durasi lama. Kombinasi antara volume air yang besar dan waktu hujan yang panjang secara signifikan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor dan banjir bandang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.